Jokowi versus WHO, siapa yang menang? Ditulis oleh Kuku dari Siwar.com. Jujur, saya curiga dengan WHO ini, entah karena meremehkan sumber daya manusia di Indonesia atau memang dapat pesanan dari oknum yang ingin menghancurkan Indonesia. Berkali-kali WHO seakan-akan menginjak-injak kehormatan bangsa, karena sangat terbaca WHO tidak percaya terhadap pemerintah dan kemampuan bangsa Indonesia dengan berbicara kepada publik hal-hal yang bikin kecemasan berlebih untuk membuat kepanikan di negeri ini. Berikut rincian kejadiannya. Pertama, kejadian awal-awal pandemi wabah COVID-19 di mana terkait WHO sangat tidak percaya kenapa belum muncul kasus di Indonesia. Walaupun pemerintah dan lembaga-lembaga kesehatan di Indonesia sudah menerangkan bahwa beberapa kali telah melakukan tes dan hasilnya negatif. Tapi apa yang dibicarakan oleh WHO? Berikut kalimat yang dikutip dari Kompas. Kami WHO prihatin Indonesia belum melaporkan satupun kasus yang dikonfirmasi, ujar Dr. Nafarat Nasari. Tetapi kami telah diyakinkan oleh otoritas terkait bahwa pengujian laboratorium telah bekerja dengan baik, tambahnya. Pernyataan tersebut seakan-akan WHO tidak percaya dengan bangsa Indonesia, terutama pemerintah Indonesia, sehingga mereka harus mengatakan prihatin, sehingga saya meyakini bahwa benar ada konspirasi global untuk menyeruduk pemerintah seperti yang dikatakan kakak pembina Mas Alif dalam tulisannya, Jokowi melawan tekanan asing. Ada fakta menarik saat Jokowi menyampaikan data tentang kasus pasien positif 1 dan positif 2, yaitu tentang asal mula bertemu WN Jepang di rumah yang ternyata di sebuah pesta dansa, dan Arab Saudi yang membatalkan visa umroh dari Indonesia, sedangkan Indonesia belum ada pasien COVID-19 saat itu, sebelum terjadi kasus 1 dan 2. Menurut kacamata saya, dengan Jokowi mengumumkan pasien 1 dan 2 adalah kompromi dengan WHO yang penasaran dan tidak percaya Indonesia negatif corona, karena terkesan terburu-buru mengumumkan sehingga kronologisnya tidak sinkron. Kedua, WHO mendesak darurat corona dan dikirim ke media-media pada tanggal 14 Maret 2020, di mana surat tersebut dikirim oleh WHO ke Jokowi tanggal 10 Maret 2020. Seakan ada tanda genderang. Beberapa hari kemudian JK berbicara lockdown yang sebelumnya telah bertemu dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin di kantor Wapres. Sehingga akhirnya mulai banyak yang berpendapat lockdown di dunia maya. Pembicaraan riuh lockdown sangatlah kencang saat itu, terutama yang orang-orang non-pro pemerintah, walaupun ada juga yang pro pemerintah. Banyak yang berbicara lockdown tanpa membicarakan efek bawaan lockdown, yaitu krisis ekonomi dan sosial yang bisa berbuntut menjadi keadaan chaos. Hal ini terjadi karena saat lockdown, supply chain barang dan jasa terganggu atau terputus sama sekali. Dan akhirnya terungkap fakta bahwa India menerapkan lockdown berakhir dengan kerusuhan. Malaysia dan Italia pun sama, sehingga Amerika sendiri pun takut melockdown negerinya. Tapi pertanyaan besarnya yaitu kenapa JK tidak menyampaikan ke Jokowi langsung ide lockdown tersebut? Bukankah mereka telah berpasangan sejak periode kemarin? Kenapa ragu berbicara kepada Jokowi tentang lockdown? Yang dipilih oleh banyak negara lockdown, supaya mengurangi pergerakan dari luar dan dari dalam. Tapi harus mempersiapkan logistiknya. Apakah karena JK tahu jika lockdown terjadi, maka terjadi chaos yang mungkin malah membawa korban lebih banyak akibat kerusuhan massal? Maka jika terjadi chaos membuat situasi Jokowi di ujung tanduk, tapi JK bergeming terhadap ide lockdown sehingga perang opini di media pun terjadi. Kembali tentang WHO, akhirnya Jokowi mulai geram dan dalam tubuh kurusnya yang terdapat nyali yang besar, sikap melawan mulai muncul dalam sebuah ide jenius. Permintaan darurat corona oleh WHO dikabulkan olehnya, sehingga pemerintah menetapkan situasi darurat corona, tapi perbedaannya tidak diikuti dengan lockdown. Kebijakan social distancing adalah jawabannya. Ini sebuah jawaban jenius, ibaratnya WHO mengatakan, gawat tuh rumah kamu kebakaran dan harus dipadamkan. Teriakan ini diikuti oleh orang-orang itu dengan mengatakan, ayo kita kurung lalu robohin aja itu rumah supaya padam apinya daripada menyambar kemana-mana. Maka direspon oleh Jokowi, oh ya benar rumah ini darurat kebakaran dan harus dipadamkan. Mari kita gotong royong ambil air untuk kita padamkan rumahnya. Mungkin inilah jawaban yang bikin gondok sang pembuat skenario. Ketiga, keadaan Indonesia di tengah wabah tampaknya masih stabil secara ekonomi dan sosial. Terlebih lagi Jokowi mulai melawan WHO dengan terang-terangan membeli Avigan dan Chloroquine. Hal ini yang bertentangan dengan WHO yang dalam kutipan suara.com. Untuk chloroquine tidak ada bukti bahwa itu adalah pengobatan COVID-19 yang efektif saat ini, kata Jenner dalam sebuah konferensi pers.
Menurut saya langkah Jokowi sangat strategis, karena mau berapa banyak rakyat Indonesia yang harus meninggal jika hanya pasrah dan bermain defensif, harus ada ofensifnya, yaitu dengan mengobati penyakit ini untuk menghentikan angka korban meninggal. Negara dan memberikan kesembuhan, yaitu Afgan, kita telah mendatangkan 5.000, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Seperti dalam sepak bola permainan ofensif, jika tidak cermat akan kebobolan dari serangan balik. Maka Jokowi harus cermat dalam hal ini. Beliau mengambil testimoni Cina yang keluar dari pandemi dan juga berpedoman kemajuan teknologi pengobatan Jepang sebagai landasan kebijakannya. Akhirnya memilih kedua obat tersebut. Negara dan memberikan kesembuhan, yaitu Afgan, kita telah mendatangkan 5.000, akan kita coba dan dalam proses pemesanan 2 juta. Jokowi kemudian mulai ditekan dari kanan kiri atas bawah. Dimulai ibu kota Jakarta yang digawangi gubernur terbodoh akhirnya bobol dengan kebijakan pembatasan angkutan yang berdampak makin banyak kerumunan orang sehingga pandemi menggila di Jakarta. Serta operasi manggung sang gubernur tentang masker, 283 jenazah dan kenaikan jumlah makam warga yang meninggal, serta teriakan buzzer oposisi dengan kasus APD dan alat kesehatan medis lainnya, membuat Jokowi dihujani serangan sporadis. Transportasi umum di Jakarta akan dibatasi, jumlah penumpang per kendaraan umum akan dibatasi juga jam operasinya menjadi jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Tapi Jokowi melalui Sri Mulyani melancarkan serangan balik, yaitu wacana darurat sipil dan alokasi APBN 500 triliun untuk penanganan wabah COVID-19 ini. Ini merupakan serangan paripurna dengan konsep darurat sipil di mana presiden pemegang komando tertinggi serta mempunyai logistik kuat. Bukan hal mudah menumbangkannya, malahan ini akan jadi gempuran hebat ke arah lawan politiknya termasuk oposisi global. Oposisi pun terperangah sehingga Sohibul Imam bikin surat terbuka yang isinya aneh bin ajaib karena saling kontra antara saran-sarannya. Surat ini yang saya kupas di artikel saya berjudul Menjawab Surat Terbuka Presiden PKS. Kepiawaian Jokowi dalam mengelola krisis sungguh mengagumkan. Hal ini semakin terbukti dengan laris manisnya Global Bond Indonesia di pasaran dunia. Berbeda dengan krisis tahun 98, laris manisnya Global Bond Indonesia merupakan bukti kuat bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Dan kemungkinan besar menjadi kenyataan prediksi beberapa analis ekonomi bahwa China dan Indonesia setelah krisis ini menjadi raksasa ekonomi dunia yang berpendampingan dengan Eropa dan Amerika. Atau mungkin menggantikan negara-negara barat itu. Tapi jangan senang dulu, WHO pun tidak tinggal diam dengan situasi ini. Jokowi harus waspada di saat WHO mengatakan Indonesia akan menjadi epicentrum baru COVID-19. Pernyataan ini sedikit banyak akan mempengaruhi investor yang akan berinvestasi di Indonesia, tapi bukan hanya itu. Jika benar kejadian entah dari mana ataupun melalui rekayasa sosial seperti kebijakan Gubernur Jakarta, pembatasan angkutan umum yang membuat orang berkerumun atau apapun itu, maka Jokowi harus siap bertarung kembali. Dan senjata Jokowi yaitu melalui Profesor Amin Subandrio harus sudah siap dan bisa digunakan saat itu juga, di mana Jokowi memerintahkan khusus kepadanya membuat vaksin COVID-19 sendiri di Indonesia melalui Eijkman serta BUMN Farmasi Bio Farma. Bukan hal mudah dan tanpa hambatan pembuatan vaksin ini, karena sebelumnya Indonesia di bawah Kemenkes Siti Fadila saat pemerintahan SBY terbukti sulit. Beliau saat itu ingin Indonesia membuat vaksin flu burung sendiri dan juga berjuang demi Indonesia di kasus laboratorium Namru 2 milik Amerika Serikat dengan melawan WHO. Akhirnya harus tersingkir dan saat ini berakhir di jeruji besi. Tapi saya yakin Jokowi bukanlah orang sembarangan. Dia adalah sang hayam wuruk Raja Majapahit era baru ini. Dia cerdik memainkan langkah caturnya untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dan membawa Indonesia ke zaman kejayaannya kembali seperti sang hayam wuruk yang membawa Majapahit berjaya di Asia. Tak sabar penulis menanti sejarah yang akan berulang dengan menikmati episode Jokowi versus WHO. Siapa yang menang?